Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel kami. Nah, di sini kami sebelumnya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri adalah Bayu Haji dan juga di sini ada dua teman saya, yaitu Ahmad Ardianto serta Tri Aji Yuda Prasetyo. Di sini kami akan membahas tentang logika. Oke, langsung aja ke pembahasan. Pembahasannya ada apa itu logika, arti ilmu dan pemikiran dalam logika, arti benar dan asas-asas pemikiran dalam logika, mendapatkan kebenaran dan pembagian logika, serta tujuan dan manfaat logika. Baiklah, sekarang materi akan dijelaskan oleh Mas Tri Aji Yuda Prasetyo. Logika adalah ilmu atau studi tentang pemikiran dan argumen yang rasional. Ini melibatkan analisis dan evaluasi kesesuaian suatu pernyataan dan rangkaian pernyataan dengan prinsip-prinsip rasionalitas, konsistensi, dan kebenaran. Logika digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi argumen, baik dalam konteks akademis maupun sehari-hari. Logika secara etimologi dan terminologi. Etimologi. Secara etimologi, kata logika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata dasarnya adalah logos yang memiliki beragam makna seperti kata ucapan, pemikiran, atau rasio. Logos digunakan dalam berbagai konteks filosofi dan linguistik di Yunani kuno dan menjadi dasar bagi pengembangan konsep logika. Secara terminologi, logika adalah cabang filsafat dan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan metode-metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Bayu Aji. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Tri Aji Yuda. Nah, di sini saya akan membahas tentang arti ilmu dan pikiran dalam logika. Ilmu, logika sendiri termasuk dalam ilmu, dan secara harfiah pemaknaan ilmu dan pengetahuan itu sendiri berbeda. Pengetahuan hasil dari mengetahui dan tersingkapnya suatu pernyataan hingga tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ketidakraguan sendiri merupakan syarat utama dari mengetahui, sedangkan ilmu menghendaki penjelasan lebih lanjut dari sekedar apa yang dituntut oleh pengalaman. Kemudian ada pikiran. Dalam logika tidak mempelajari cara berpikir dan semua ragamnya, tetapi pemikiran yang paling sehat dan praktis, karena pemikiran cenderung terpengaruhi oleh keyakinan, pola pikir berkelompok, keyakinan pribadi, pergaulan, dan sugesti. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan secara serius dan terpelajar serta bertujuan dengan mendapatkan kebenaran. Selanjutnya ada arti benar dan asas-asas pemikiran dalam logika. Arti benar, pada dasarnya benar adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Suatu pernyataan dikatakan benar manakala ia tidak mengandung pertentangan dari awal hingga akhir, karena ukuran kebenaran adalah persesuaian atau tidak adanya pertentangan dalam dirinya. Pertentangan dalam pemikiran tidak hanya dalam pernyataan pendek, namun juga dalam uraian panjang. Pertentangan ini juga terdapat dalam pengertian yang tidak dapat ditangkap, seperti Tuhan bisa menciptakan makhluk. Oke, kemudian asas-asas pemikiran. Asas-asas pemikiran merupakan akar dari segala pengetahuan lain, muncul dan dimengerti yang sifatnya mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung asas-asas ini. Asas ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu asas identitas, asas kontradiksi, dan juga asas penolakan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa itu mendapatkan kebenaran dan pembagian logika. Kebenaran. Dua cara mendapatkan kebenaran yaitu dengan metode induksi dan dedukasi. Dan pembagian logika. Dilihat dari kualitasnya, mantik atau logika dapat dibedakan menjadi logika naturalis atau mantik al-fitri dan logika artifisialis atau logika ilmiah yaitu mantik as-suri. Dan dilihat dari metodenya dapat dibedakan menjadi logika tradisional atau mantik al-qadim dan logika modern atau mantik al-hadis. Terus tujuan dan manfaat logika.
memelihara kemampuan dasar akal yang bersifat potensial dan dari pengaruh luar atau lingkungan yang memungkinkan potensi akal ke arah kesesatan. Untuk itu metodologi berpikir sebagai produk dan terdapat secara inherent dalam logika turut menjaga dan mengurusnya serta meluruskan potensi akal dalam mengkaji objek pikiran. Melatih orang untuk terbiasa berpikir teoritis dan praktis, aplikasi praktik mekanisis berlogika, mengajarkan manusia untuk menunjuk kemahiran intelektualitas sebagai hasil pengajaran logika tersebut berupa berpikir ilmiah baik bersifat saintifik, logis, filosofis maupun mistik sufistik. Ya, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Terima kasih ya telah menyimak video ini. Baik ada salah ataupun kata itu mungkin datangnya dari saya, dan kalaupun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.